ya itu selalu ada ruang 95% untuk tidak percaya. Bukan cuma 5% gua nggak percaya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, masalah Imat itu kita kesampingkan dulu. Sekarang ada nih, lagi rame nih, Anies Caimin. Oh, iya. Ini ada pernyataan dari dua ketum partai ya. AHY itu ketum juga ya. Kita dengerin dulu yang dari Nasdem dulu nih. Ini politik guys, politik. Jadi untuk nyari politik yang istiqomah itu susah. Ya kita lihat dulu nih apa penjelasan Surya Paloh nih. Kita simak sama-sama ya. Gue bawa bolpen sama kertas nih. Biar nggak salah ngomong ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya apa? Satu-satu aja. Satu-satu, coba. Apa? Pak Muhaimin Iskandar. Mendampingi Pak Anies jadi cawapres. Kemungkinan ke arah itu bisa aja terjadi. Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari. Tapi kabarnya keputusan itu sudah atas persetujuan Pak Surya. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan itu belum tuntas. Ya. Pak, tapi rasa dihianati gimana Pak tanggapannya? Saya harus minta pendapat kalian. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi kan? Enggak, pendapat kalian sebagai pers apa itu. Artinya saya harus jelaskan dulu. Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya. Oh, Itu sikap saya pasti. turut prihatin. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan ikut prihatin? Nah, saya pasti tidak bergembira lah menerima suatu kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Iya. Ini keren Surya Paloh nih. Ya kan cuma anggo-anggo aja. Dan belum pasti. Bisa ada kanan kiri, masih belum jelas nih, belum jelas. Nasdem kan begitu. Iya. Sampai turut prihatin aja, alasannya apa belum tahu. Lanjut. Keren nih. Itu pasti sikap Nasdem. Itu ya, kalau soal masalah itu. Berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Iya. Normatif banget ini. Koalisi satu ini seperti apa?
Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada. Besok pagi masih ada atau setengah ada, kita belum tahu juga. Hah? Bagaimana? Guys, maaf gua potong ya. Iya, jadi ya beginilah politikus guys. Kita isu delay sore tempe ya masih belum tentu juga. Inilah politikus. Kita belajar. Untung ya Rob selamatin kita. Setelah rilis itu ada bagaimana Pak? Dan memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi, itu ada tim yang kalian ketahui terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai, dalam hal ini representasi daripada sekaligus para ketua umum, yaitu tim 8. Ada Pak Sugeng. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Membahas apa saja Pak? Kapan itu? Tadi hari ini Pak, sore tadi. Biasa lah ngobrol sama teman, udah lama nggak jumpa. Oh, ketemu Pak Jokowi. Ada ketemu Jokowi juga. Jangan. Caimin ini bukan instruksi Jokowi, Pak. Oh, bukan ya? Oh, nggak tahu deh ya. Lanjut. Kocak gue ngeliat ini. Kabar politik 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Nah, bilang kita bersyukur. Suasana tenang semua. Sama Caimin ini Pak Surya. Hah? Termasuk rencana duet sama Bermacam-macam soal kita bahas bersama dalam suasana yang mungkin karena udah beberapa waktu nggak ketemu ya, suasana yang hangat lah ya. Tapi terkait dengan duet Anies dan juga Caimin ini, apakah nanti akan ada deklarasi baru masuknya PKB di dalam koalisi Ya. Kebangkitan Persatuan? Itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan, beberapa teman-teman ya. Apakah itu dilakukan, kalaupun dilakukan di mana, kapan waktunya. Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok barangkali. Ya, kabarnya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya Pak. Apakah betul Pak deklarasinya Pak? Ada saya dengar seperti itu, Lu? tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi Iya. Ketua partai lo ini. Keren Surya Paloh ini. Ini loh, politikus itu ya lihat Surya Paloh ini. Jadi jawabannya ngambang-ngambang semua. Iya, jawabannya masih ngambang. Iya. Begitulah politikus. Ya, ini. barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Kemungkinan ya. Pak Surya, Gitu loh. ini kan respon Demokrat kan sosok tidak. Caimin sendiri gimana? Ya, Caimin kan bukan orang lama. Nggak pernah dipersiapkan. Nah, ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada mempersiapkan. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah? Bentar dulu. Iya, tapi ngambang semua, Pak. Jawaban Bapak ini ngambang gitu. Nggak jelas gitu, nggak pasti bener kagak Caimin atau gimana, masih lihat besok. Ada ide ini. Ngambang Surya Paloh. Ngambang semua jawabannya. Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman pers ada. Pak Surya, ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk nasdem dengan PKB saja cukup? Insya Allah apa yang terbaik lah ya. Kenapa kita harus paksakan bubar kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang. Syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Nah, ini kan satu ridhonya. Bagus. Kita nggak tahu. Mengingat PKB juga dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan Pak, atau Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Nah, Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintahan. Udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. lu lihat nih. Ngambang. Ya itulah Surya Paloh. Ngambang. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa saja. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak perlu. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga secara otomatis. Nah, itu. Ya, proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu mengingatkan,
Di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, ya kan, selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasana yang seoptimal mungkin, harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya, soal baik. masih Mas Ahaye sempat jawab bahwa di dalam fraksi di dalam Nasdem sendiri ada beberapa fraksi termasuk yang mendukung Mas Ahaye sebagai cawapres dan tidak. Saya belum tahu, kita Pak, kamera, Pak. teleskop itu. Saya belum kasih teleskop sama Anda. Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih? Paksi 1, paksi 2, paksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel. Ya kan? Artinya simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan juga tidak maksimal sekali gitu. Dalam struktur partainya itu saya pikir lebih memudahkan untuk dipasang. Tapi kalau dikasih kiriman teleskop, nanti kita akan cek. Oke, baik. Terakhir. Pak Sudirman Said kan menyebut bahwa nama Mas Ahaye itu sebetulnya sudah pernah muncul, bersedia menjadi wapres. Tapi ada partai yang setuju dan tidak setuju. Apakah itu Nasdem salah satunya yang tidak setuju nama Ahaye? Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas Ahaye. Sungguh saya harus katakan itu. Apalagi di dalam publik atau pertemuan dimanapun, tulisan apa ada. Dia adik saya. Ahaye sebagai seorang adik, orang muda, pemimpin muda yang saya harapkan the rising star ke depan nantinya harusnya. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Ya, inilah politikus guys. Inilah politikus ya, Surya Paloh gitu ya. Dan sekarang kita dengarkan versi Ahaye tentang ini. Ini keren nih. Versi Ahaye-nya ya. Monggo, iya. Kita lihat versi Ahaye guys. Nanti kita kesimpulkan ya. Kalau Surya tadi udah ya. Kalau nih sekarang Ahaye. Demokrat berada dalam posisi siapapun nanti yang akan dipilih oleh Mas Anies, Demokrat akan tetap bersama dengan koalisi perubahan ini. Itu tadi. Kalau kita bisa mendengarkan penjelasannya, misalnya si A karena kriteria 1 oke, 2, 3, 4, 5 plus 0 tadi oke semuanya, siapapun itu orangnya. Monggo. Artinya kita satu frekuensi dan satu energi dan visi yang sama. Tapi kalau ada yang mengatakan pokoknya harus si A, pokoknya jangan si B, tanpa alasan yang jelas. Nah, itu yang kita pertanyakan. Ada yang melakukan seperti itu di tengah koalisi perubahan, Mas? Ya, kita tahulah bahwa di sana-sini ada saja wacana-wacana seperti itu. Tapi ini wajar. Saya merasa bukan sesuatu yang sangat buruk. Karena dalam politik ya begitu, Mbak Niluh, bahwa setiap orang, setiap kelompok, setiap partai punya kepentingan, punya agenda, punya pendekatan yang berbeda, mungkin. Ya. Tetapi saya masih berharap dan memiliki optimisme pada akhirnya ketiga partai dalam koalisi perubahan ini punya tujuan yang sama. Kita ingin sukses besar, dan tentunya sukses bersama. Iya. Sukses besar, sukses bersama. Jadi Ahaye-nya nanggepinnya gitu. Nanti kita akan bahas juga tentang tanggapan SBY. Cuman kita simpulkan dulu. Kalau Surya Paloh ini loh politikus. Ya, ngambang tapi jawabannya itu enak itu. Ngambang tapi ya. Makanya gue jujur aja kalau politikus ngomong itu. Politikus loh ya. Khususnya orang-orang partai, mau siapapun, mau Surya Paloh, mau partai apapun, ya itu selalu ada ruang 95% untuk tidak percaya. Bukan cuma 5% gue nggak percaya, 95% gue nggak percaya. Kenapa ya begitu? Ini ada dihembuskan Anies sama Caimin, terus tiba-tiba terjadi heboh. Surya Paloh ngomongnya begini, belum pasti, itu kan cuma angguk-angguk. Ya, cuma angguk-angguk kan belum bisa. Jawabannya itu, apakah benar di Demokrat juga ada yang nggak setuju Ahaye, ada yang setuju Ahaye? Wah itu saya teleskop dulu. Nah itu jawaban politikus guys. Makanya kalau politikus ngomong kita jadiin hiburan aja guys. Nah dan ini pelajaran buat diri gue pribadi bahwasanya iyalah, ya begini sudah politikus mau bilang apa? Ya beginilah. Mudah-mudahan aja rakyat yang diuntungkan gitu. Kalau terlalu begini kan, gue sering bilang tuh, mestinya politikus sama politikus berantem gitu, agar rakyat yang seneng. Yang gue takut itu, kalau politikus sama politikus damai, rakyat yang susah tuh ntar. Nah gitu aja ya guys, gue minta maaf kalau ada salah, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh.
masih ngambang ini. Kalau AHY tadi kan ya kasih penjelasan. Tapi habis gini kita bahas SBY ya. Ada SBY juga. Aduh, keren. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.